Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafa, sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafa. Pada edisi kali ini yang berjudul Negara Wajib Melayani Rakyatnya. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah SWT, kali ini kita akan membahas kasus besar yang tengah menjadi sorotan publik ya. Dugaan adanya markup ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB WUS yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Proyek yang sejak awal digadang-gadang ya sebagai simbol kemajuan transportasi nasional ini ternyata justru masih menyisakan banyak sekali kejanggalan ya. Mulai dari pembengkakan biaya, kemudian ada juga utang besar hingga adanya indikasi kuat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaannya, mengapa proyek yang diklaim untuk rakyat justru menambah beban bagi rakyat? Dan bagaimana ya pandangan Islam ya memandang pembangunan serta pengelolaan proyek publik seperti ini. Nah, untuk membedahnya lebih dalam telah hadir Bung Hiwana yang akan mengupas masalah ini lebih dalam. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bung Haikal. Baik, Masya Allah. Ini belum ditanya kabarnya sudah konfirmasi kesehatan. Alhamdulillah. Baik, amin, amin. Iya, Sehat iya, selalu. iya. Oke, Amin, amin. baik, baik. Jadi, monggo, Bung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pemirsa channel TV yang budiman, Bung Haikal yang berbahagia, kali ini kita akan membedah buletin dakwah, buletin kafah, edisi edisi 417. Negara wajib melayani rakyatnya. Edisi ini sebetulnya dilatar belakangi oleh opini di masyarakat yang betul-betul menghenyakkan mata kita, para pembaca sekalian, terkait program pembangunan nasional, proyek nasional pembangunan di era pemerintahan Jokowi kemarin, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung, kemudian diganti nama kereta cepat Indonesia-Cina, bahkan yang terakhir menjadi WUS, kereta WUS, wusu 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 itu. Jadi kemudian dianalisis menjadi judul negara wajib melayani rakyatnya. Seperti biasa, ada 4 pokok bahasan yang saya sampaikan untuk memudahkan penjelasan. Pertama, dugaan markup dan problem proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, klaim investasi sosial tapi membebani rakyat. Kemudian konsep Islam, negara wajib melayani rakyat. Yang terakhir, berantas korupsi dan kembali ke sistem Islam. Para pemirsa channel TV yang budiman, Bung Hekal yang berbahagia, dugaan markup dan problem proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang kasat mata ya. Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membengkak hingga 3 kali lipat ya, dari yang semula 17 sampai 18 juta dolar Amerika Serikat, kemudian di Cina menjadi 52 juta kilometer di Indonesia. Itu kata Prof. Mahfud MD ya. Kemudian dugaan korupsi mencapai 40 sampai 50%. Bahkan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan mengakui proyek ini sudah busuk sejak awal. Jadi utang proyek mencapai USD 7,2 miliar, sekitar 116 triliun rupiah, dengan bunga sekitar 2 triliun per tahun. Penumpang yang ditargetkan sangat jauh dari harapan. Okupansinya hanya 60-70%. Ini menunjukkan menambah beban dan kerugian negara. Sangat-sangat jelas
syarat dengan keganjilan. Kalau diklaim oleh Pak Jokowi sebagai investasi sosial untuk mengurai kemacetan jangka panjang, faktanya tarif KCCB ya, KCJB ya, kereta cepat Jakarta Bandung ini terlalu mahal. Hanya bisa dinikmati segelintir rakyat saja. Ya, jadi saya ada kolega Bung Haikal yang pernah menikmati kereta cepat itu dari Jakarta ke Bandung. Ini harga tiketnya 600 lebih, 600.000 lebih, mahal sekali. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir rakyat yang memiliki kantong tebal, sementara mayoritas masyarakat tidak bisa menikmatinya dan justru seluruh rakyat menanggung utang dan bunganya. Jadi proyek ini yang awalnya diklaim bisnis to bisnis ya, murni dari bisnis ke bisnis, yang kata Pak Jokowi itu tidak membebani APBN, justru sekarang malah membebani APBN. Akibatnya pihak asing seperti China Development Bank yang diuntungkan, sementara rakyat Indonesia justru rugi dan buntung. Ya begitulah karakter pembangunan ala kapitalisme itu memang begitu, Bung Haikal dan pemirsa channel TV yang budiman. Jadi pembangunan bukan untuk melayani masyarakat, pembangunan bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi sebatas untuk citra, sebatas untuk make up, untuk apa? Untuk ambisi politik semata, sehingga kemudian letak di mana melayani rakyatnya itu sangat dipertanyakan. Yang ada justru malah membebani rakyat. Terbukti dugaan korupsi proyek kereta cepat ini bahkan menyasar Presiden Joko Widodo ya, meskipun kemudian dia membela diri sampai menyatakan tadi investasi sosial tadi. Dia menyatakan proyek tersebut dirancang sebagai solusi jangka panjang katanya untuk mengatasi kemacetan jangka panjang yang terjadi di kawasan metropolitan. Bukan mengejar keuntungan finansial, tapi ya tadi itu faktanya sedikit rakyat yang menggunakan kereta tersebut karena tarifnya yang sangat mahal. Di sisi lain, akhirnya rakyat harus menanggung utang ratusan triliun rupiah dan bunganya hingga 2 triliun per tahun akibat proyek ini. Lagi pula, memang tujuan melayani kebutuhan transportasi rakyat itu sangat-sangat jauh panggang dari api. Jadi pemerintah memperbanyak transportasi massal itu bukan untuk pelayanan rakyat, bukan untuk melayani, tapi hanya untuk citra, hanya untuk pencitraan semata. Itu sangat ya begitulah pembangunan kapitalisme yang pada akhirnya kemudian membebani APBN negeri, APBN negara. Termasuk kalau kita lihat misalnya IKN juga demikian, Bung Haikal dan pemirsa channel TV yang budiman. Ada informasi dari media massa luar negeri mengatakan IKN sudah hampir seperti kota hantu karena memang proyek pembangunannya terlantar. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Ya begitulah karakter pembangunan di sistem ekonomi kapitalisme. Dalam konsep Islam, negara wajib melayani rakyat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Islam harus dalam rangka melayani kebutuhan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk transportasi ini. Jadi memang al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi sebagai sabda Rasulullah SAW betul-betul diimplementasikan oleh para penguasa karena dia nanti sadar akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti kalau tidak melaksanakan tujuan pembangunan ini.
di dalam Islam tujuan pembangunan semata-mata untuk melaksanakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, tanpa memandang agama atau status sosialnya, tanpa diskriminasi, artinya memiliki sifat egaliter. Kemudian pembangunan yang dilakukan oleh negara selain egaliter juga non-profit, semata-mata untuk pelayanan publik, tidak dikomersialkan, tidak diperjualbelikan. Seandainya rakyat diminta membayar, paling sebatas untuk mengganti biaya produksi saja, biaya produksi atau biaya operasional saja. Tidak sampai negara mengambil keuntungan, menjadikan rakyat sebagai objek bisnis, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang dilakukan oleh negara di dalam Islam wajib bermanfaat real. Jadi proyek pembangunan harus untuk kebutuhan rakyat semata, bukan pencitraan sebagaimana yang dilakukan oleh rezim kapitalisme yang ada. Kemudian berikutnya, sumber dana pembangunan harus sumber dari yang halal, yang syar'i, dibiayai dari pengelolaan kepemilikan umum, bukan dari utang, apalagi utang ribawi, bukan dari investasi, apalagi kemudian investasi asing, yang kemudian dengan investasi asing itu membuka peluang musuh-musuh Islam menguasai Islam. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Karena Allah telah melarang dengan larangan yang tegas, menjadikan musuh-musuh Islam peluang untuk melayani, untuk menguasai umat Islam. Termasuk diantaranya adalah memberikan kesempatan mereka berinvestasi. Sehingga dengan itu, negara yang diatur dengan syariat Islam secara kafah menitik beratkan modal pembangunan tidak dari investasi, apalagi investasi asing, maupun dari utang, apalagi utang yang sifatnya ribawi. Tetapi dengan sepenuhnya negara akan mandiri mengelola kepemilikan umum secara maksimal, secara optimal, sehingga bisa membangun dengan berdiri di atas kaki sendiri. Pemirsa channel TV yang budiman, Bung Hekal yang berbahagia, disinilah kemudian pintu korupsi dan markup serta penyalahgunaan wewenang jadi tertutup jika sistem Islam diterapkan secara kafah. Islam mewajibkan pemimpin dan pejabat bersikap amanah, haram menerima suap, gratifikasi, atau markup. Waman yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang berbuat curang akan datang membawa kecurangannya di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 161. Celaan yang tegas diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keharaman berbuat korupsi, berbuat suap, gratifikasi, markup, bahkan menyalahgunakan wewenang. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang menipu rakyatnya diharamkan Allah atasnya masuk surga. Hadis ini muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana fakta sekarang di Indonesia khususnya banyak proyek-proyek pembangunan yang menjadi bancakan para pejabat terkait. Bahkan menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Pak Rizal Ramli almarhum, markup yang dilakukan BUMN pada proyek infrastruktur itu sampai mencapai 30%. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa bisa terjadi? Karena memang sistem kapitalisme membuka peluang untuk melakukan markup tersebut.
Sistem ekonomi kapitalisme, sistem politiknya demokrasi yang membutuhkan ongkos politik yang sangat mahal. Terus dari mana dananya? Di antara kesempatan untuk nyaur modal itu dengan cara korupsi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu memang berbagai korupsi yang sering terjadi di berbagai proyek, baik dari pusat maupun daerah, dibuka peluang lebar-lebar oleh sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem politik demokrasi itu. Jelas sekali hal ini bertentangan dengan sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, karena sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam mencegah keduanya, menutup pintu erat-erat, sangat rapat peluang untuk melakukan korupsi, gratifikasi, suap, markup, bahkan penyalahgunaan wewenang sebagaimana firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 161 tadi. Sehingga saatnya umat sadar kembali pada sistem kehidupan yang diatur oleh syariah Islam yang dijamin kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Haikal. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel TV yang budiman, sebagaimana yang sudah dibedah ya. Nah, jadi saya akan mencoba sedikit merangkum dan menyimpulkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bung Yana. Seperti yang kita tahu, proyek KJJB atau proyek kereta cepat Jakarta Bandung WUS ya kembali menuai sorotan setelah muncul dugaan kuat terjadinya markup hingga 3 kali lipat. eh, Biaya yang sangat fantastis ya. Per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat. Jauh di atas standar Cina yang hanya 17 hingga 18 juta dolar AS. Akibatnya utang proyek membengkak hingga tadi disebutkan 116 eh, triliun rupiah dengan bunga yang membebani APBN. Sementara kita juga lihat dari tingkat okupansi penumpang juga masih rendah. Nah, ironisnya proyek yang awalnya diklaim murni B2B atau murni bisnis tanpa dana negara ini justru menjadi beban rakyat. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengelolaan dan maraknya korupsi di bawah sistem demokrasi yang mahal dan syarat kepentingan politik. Nah, dalam pandangan Islam, penguasa ya pemangku jabatan wajib melayani rakyat dengan amanah tanpa orientasi keuntungan, membangun infrastruktur sesuai kebutuhan umat, serta mendanainya dari sumber kepemilikan umum bukan utang ribawi. Nah, karena itu solusi hakiki bukan sekedar mengganti proyek atau pejabat ya, melainkan kembali pada sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan syariah dan menjamin keadilan, juga keberkahan serta kesejahteraan bagi umat. Sehingga dari situ terciptalah peradaban Islam yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah, baik. Saya kira itu sedikit rangkuman dari saya. Dan baik, sebelum berakhirnya bedah kapa pada sesi kali ini, monggo Bung Yuana bisa memberikan closing statement-nya. Monggo. Ya, ya, Bung Haikal, saya mengingatkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa pada hari kiamat nanti setiap pengkhianat akan membawa bendera yang dia kibarkan tinggi-tinggi sesuai dengan pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada seorang penguasa yang mengkhianati rakyatnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi para penguasa kembalilah kepada Islam, amanatlah, memilikilah sifat amanat, karakter amanah dalam menjalankan tugas-tugas untuk riayah syu'unil ummah. Wallahu alam, kita kembali kepada sistem Islam yang kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Jazakallah khair Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasan yang semoga bisa membuka insight baru, bisa membuat kita bermuhasabah kembali dan memantik semangat bagi kita untuk terus berjuang mengembalikan kembali kehidupan Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bisa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembahasan bedah kafah pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk berikan like,
komen, share seluas-luasnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang terbaru dari kami. Baik, saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host. Pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.